Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ja'far Madani. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas microcontroller, yaitu dengan tema yang ingin saya lakukan, yaitu mengatur servo berbasis MQTT dan membaca sensor jarak. Kemudian hasilnya ditampilkan pada web Django. Pada kesempatan kali ini, alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama ada node MCU, kemudian sensor jarak, yang ketiga ada LCD OLED, selanjutnya ada servo, ada project board, yang keenam ada kabel jumper, yang keenam ada tentunya komputer, yang ketujuh yaitu ada aplikasi MicroPython, saya menggunakan aplikasi UPCraft, kemudian yang delapan adalah aplikasi Visual Studio Code. Nah, untuk alur blok diagram penelitian yang ingin saya lakukan yaitu seperti ini, yaitu servonya sendiri dari klien, dari komputer, yang diatur dari komputer sendiri, kemudian langsung dipublish ke Django, di Django. Nah, tentunya dari Django ini ada MQTT broker yang sudah terinstalasi dengan node MCU sendiri. Nah, nantinya akan berkomunikasi sehingga nilai dari servo tersebut akan bergerak ke node MCU yang akan menggerakkan node MCU. Tapi berbanding terbalik dengan sensor jarak. Kalau sensor jaraknya sendiri dari node MCU menerima sebuah jarak, kemudian akan dikirimkan ke MQTT broker yang selanjutnya akan diteruskan atau di-upload datanya ke web server Django, begitu. Nah, mungkin ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu download UPCraft untuk aplikasi MicroPython-nya sendiri. Mohon maaf, ini yang benar adalah MicroPython. Nah, selanjutnya menginstal web Django. Nah, pada web Django itu yang pertama yaitu command prompt dengan cara pip install. Kedua, membuat file directory untuk program Django-nya sendiri. Selanjutnya, run server untuk mendapatkan IP address dengan MicroPython. Selanjutnya, salin IP tersebut dan paste pada web untuk memastikan Django sudah berhasil. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengedit tampilannya sendiri. Ini yang pertama yaitu kita menggunakan Visual Studio Code. Pada Visual Studio Code sendiri ini ada template. Pada template ini buka folder untuk Django sendiri. Pada templatenya sendiri yaitu terdapat setting, MQTT, ada view dan seterusnya. Nah, inilah yang berfungsi untuk mengedit web Django-nya. Lanjut, pada bagian setting ini berfungsi untuk mengedit web seperti security, public host, template, database, password, bahasa, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian URLs ini berfungsi untuk menampilkan halaman web. Nah, pada baris 20-26 terdapat kode di mana nama tampilan web tersebut yaitu Ja'far dan menampilkan sebuah data dari sensor jarak, kemudian nilai sudut dari servo. Nah, di sini ini adalah hasil yang saya lakukan sebagai contoh. Ini ada tampilan webnya. Di sini tertulis 5 cm dan ini ada jarak sensornya. Nah, seperti itu. Nah, masih pada bagian ini adalah bagian mqt.py-nya masih di Visual Studio Code. Pada baris ke-9 client subscriber tertulis Ja'far sensor. Ini berfungsi untuk menerima data apabila terjadi perubahan jarak. Nah, di sini itu MQTT-nya berfungsi untuk menerima data dari node MCU-nya kan terhubung dengan sensor jarak tersebut. Nah, selanjutnya dari MQTT tersebut akan diproses ke web untuk ditampilkan nilainya, jaraknya berapa cm. Nah, ini adalah bagian view. Pada bagian view ini perintah publish berfungsi untuk mengirimkan instruksi ke servo dari server. Nah, untuk bagian view sendiri ini servonya itu diatur melalui server atau melalui komputer. Kemudian bagian tampilan. Pada bagian tampilan sendiri terdapat template untuk mengatur tampilan pada web. Selanjutnya ini adalah pada MicroPython-nya sendiri main.py. Pada kali ini MicroPython-nya itu yang pertama itu program main.py ini mengkoneksikan ke internet menggunakan aplikasi UPCraft. Kebetulan saya menggunakan app UPCraft untuk coding MicroPython-nya. Yang kedua adalah
pada program di atas saya menggunakan WiFi dengan nama chicken dan passwordnya itu mobil 123. Ini WiFi yang saya gunakan. Kemudian masih pada MicroPython main.py, pada baris ke-15 berfungsi untuk memanggil library mqkt. Kemudian pada baris 22 topic sub Java servo. Nah, ini berfungsi untuk mengatur servo dari web servernya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pada baris ke-23 topik pub. Ini adalah Java sensor yang berfungsi sebagai publisher yang mengirimkan data jarak. Nah, selanjutnya masih pada MicroPython main.py. Ya, pada kesempatan kali ini gambar di atas itu yaitu untuk mengatur pin-pin pada sensor jarak dan motor servo. Nah, menggunakan pin 13 dan 12 untuk sensor jarak, selanjutnya menggunakan pin 14 pada node MCU untuk servo. Nah, dan selanjutnya ini adalah untuk pengaturan LCD OLED yang saya gunakan. Nah, masih pada MicroPython main.py, ini adalah program membaca jarak, selanjutnya ini adalah program membaca servo. Nah, kebetulan implementasinya saya sendiri tidak dapat didemokan karena alat yang saya gunakan tertinggal di kos saya dan selama COVID ini tidak bisa mengambilnya. Mohon maaf. Jadi seperti ini secara garis besar pengambilan datanya. Ada Node MCU, saya menggunakan web project board, kemudian di situ ada project board satu lagi buat pembatas sensor jaraknya seberapa jarak jauhnya, kemudian ada servo dan ada LED. Nah, hasilnya sendiri di-run pada aplikasi Upicraft. Pas waktu saya run, di situ terdapat angka 5, nah menunjukkan 5 cm. Kemudian ada nilai 0, itu menunjukkan nilai sudut dari servo. Nah, ini adalah tampilan dari web Jang-O-nya, dan yang sebelah kanan itu dari mqkt dashboard yang ada di aplikasi HP saya. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah hasil sensor jaraknya 5 cm. Saya lebih zoom lagi. Kemudian yang kanan adalah ketika servo ada posisi berapa itu. Nah, itu servonya akan bergerak. Seperti itu. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.